Oda memang gak main-main di saga terakhir ini. One Piece chapter 1073 ngasih kita lebih banyak kejutan dan bahkan konfirmasi tentang beberapa hal. Apa aja tuh? Mari langsung kita mulai review One Piece chapter 1073 yang berjudul Miss Buckingham Stacy. Melanjutkan cover page dari Jerma 66, kali ini menampilkan Vegapunk sebagai orang yang memenangkan penghargaan Ibel karena berhasil mengembangkan mesiu bunga, yaitu teknologi yang memungkinkan bunga untuk dapat mekar melalui media mesiu yang ditembakkan. Menarik nih, karena soal penghargaan Ibel ini udah jelas lah bahwa Oda mengambil inspirasi dari penghargaan Nobel. Ini adalah seremoni penghargaan yang dianugerahkan setiap tahun kepada para peneliti di bidang fisika, kimia, kedokteran, hingga sastra yang telah melakukan penelitian luar biasa untuk berkontribusi ke masyarakat. Nah, manfaatnya apa dari teknologi yang ditemukan Vegapunk ini? Gue sih nggak begitu yakin apa manfaatnya di masa lalu, tapi kalau di masa kini, ini teknologi yang cocok banget untuk Usopp. Coba aja lu bayangin Usopp dengan senapan yang tetap bisa nembakin Pop Green. Wah, ini bakal jadi upgrade yang keren. Dan gue selalu pengen lihat Usopp dengan senapan sih. Pasti bakal keren kan, kayak bapaknya. Kemudian semakin dilihat-lihat, Vegapunk pas muda ini vibe-nya agak beda ya. Penampilan dan kepribadiannya pas muda juga nggak se-goofy pas tua. Vibe ini sih yang membuat label ilmuwan paling jenius lebih believable menurut gue. Tapi lucu juga nih, di saat Judge, Queen, dan Caesar berlomba-lomba ngebuat senjata mematikan, Vegapunk malah bikin beginian. Masuk ke cerita utama, setelah disedot oleh Stacy, Kaku terbaring tidak sadarkan diri. Ngelihat temannya dalam keadaan begitu, Lucci langsung sadar bahwa ini adalah pengkhianatan dan berusaha membunuh Stacy dengan teknik Shigan. Tapi Stacy punya kemampuan lain yang memungkinkannya untuk membuat ilusi. Apakah ini pengembangan dari teknik Rokushiki, pengembangan dari Soru mungkin, atau ini kemampuan buah iblis? Kita belum tahu pasti. Oke, sebelumnya gue udah lempar beberapa teori terkait kekuatannya Stacy ini. Gue sempat sebut Mythical Zoan Vampire dan juga Mythical Zoan Succubus. Setelah gue riset sedikit, di antara kedua opsi itu, Succubus lebih masuk akal karena deskripsinya lebih cocok untuk Stacy. Menurut cerita mitologi, Succubus adalah makhluk penggoda yang suka bermain-main dengan laki-laki. Succubus juga digambarkan sebagai makhluk bersayap kelelawar yang seksi, pintar, dan mematikan. Ini deskripsi yang cocok dan kita lihat sendiri pada Stacy di chapter 1072 dan 1073 ini. Kemudian, dalam proses untuk melumpuhkan Lucci, Stacy menggunakan lipstick yang terbuat dari batu laut. Dia sodok lipsticknya ke leher Lucci, membuat Lucci auto lemas nggak berdaya. Ini jadi kesempatan emas untuk Stacy untuk menggigitnya, dan Lucci pun tumbang. Yang menarik adalah pernyataan Stacy di sini yang menyebutkan bahwa melawan Lucci dan Kaku secara adil adalah suatu kebodohan. Ini pernyataan yang cukup mengejutkan karena soalnya kalaupun Stacy bisa handle mereka secara fair and square, ya gue gak bakal heran juga karena Doi adalah anggota Rocks yang notabene isinya tuh bajak laut kuat. Setidaknya itulah ekspektasi kita kepada anggota bajak laut Rocks, ya kan, kuat-kuat. Atau memang guanya aja kali ya yang terlalu meremehkan Lucci dan Kaku. Jadi mohon maaf nih fans Lucci dan Kaku ya. Ya, semoga next time kita bisa lihat Lucci dan Kaku bertarung melawan musuh yang sepadan. Soalnya kalau lawan Luffy dan Zoro udah gak level bro. Nah, penggunaan lipstick batu laut ini jadi buat gue bertanya-tanya. Sebab lipstick tersebut kan juga dipakai ke bibirnya. Yang otomatis harusnya Stacy gak bisa pakai kekuatan buah iblisnya kan. Secara dia kemungkinan adalah pengguna buah iblis. Apakah ini konfirmasi dari Oda bahwa Stacy sebenarnya bukan pengguna buah iblis? Kalau memang bukan, mungkinkah Stacy adalah bagian dari ras tertentu? Tapi masa sih? Kalau emang iya, seharusnya atribut fisik seperti sayap dan taring itu kan permanen ya. Ini enggak. Ya semoga gak butuh waktu lama nih buat Oda ngasih informasi lebih banyak supaya kita gak penasaran lagi. Stacy itu pengguna buah iblis atau bukan? Kemudian terkonfirmasi bahwa Stacy adalah sekutu yang ditelepon Vegapunk di chapter 1071. Jadi masuk akal kenapa Edison mengingatkan ke Vegapunk bahwa si sekutu bakal dikejar pemerintah kalau menerima panggilan bantuan.
Karena ya sekutu yang dimaksud adalah Stasi, pengkhianat G3, bukan ya, pengkhianat CP0. Stasi ternyata masih loyal kepada Vegapunk meskipun udah 20 tahun Stasi menghabiskan waktu sebagai agen pemerintah dunia. Sayangnya, Stasi nggak bisa membatalkan perintah kepada Seraphim karena dia ada di level otoritas yang sama dengan Lucci. Sederhananya, butuh otoritas yang lebih tinggi. Makanya Edison dan Lilith turun untuk membatalkan perintah tersebut. Begitu sampai, belum juga sempat ngasih perintah, Lilith langsung dikejutkan dengan serangan oleh S-Hawk. Untungnya Zoro aware dan menangkis serangan tersebut dengan effortless, dengan mudah. Menurut kalian, apakah para Seraphim terutama S-Hawk lebih kuat dari kru topi jerami? Atau dalam kasus ini, apakah S-Hawk lebih kuat dari Zoro? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yang menarik, Zoro di sini bilang bahwa kalau dilihat dari dekat, ternyata masih ada rasa kemanusiaan di dalam diri S-Hawk. Gue gak begitu yakin apa maksud dari Zoro ini, tapi kayaknya ini mengacu pada reaksi S-Hawk yang kaget karena serangannya diblok orang lain. Ini juga seperti menegaskan bahwa di samping sistem chip yang mengontrol mereka, para Seraphim ini adalah klon yang sebenarnya juga punya akal dan perasaan. Ya sebenarnya juga gak heran sih, karena tanda-tanda yang sama juga udah kita lihat pada S-Snake yang malu-malu kucing ketika dipuji Jinbe. Edison kemudian menyusul dan berusaha memberi perintah, tapi terlambat karena S-Shock udah keburu nargetin dia. Untungnya, ada Sanji yang dengan cepat menyelamatkan Edison dari area ledakan. Ya kalau ngomongin satset mas Sanji lah ya orangnya. Nah, di sini gue menemukan detail menarik nih. Ternyata Lilith nggak sejahat julukannya karena di sini dia menunjukkan kekhawatirannya pada Edison. Sampai bersedih loh dia. Gue sebagai orang yang sebelumnya berteori bahwa Lilith adalah pengkhianat di sisi Vegapunk, jadi gak begitu yakin lagi setelah ngelihat panel kecil ini. Kemungkinan besar bukan Lilith sih, kalaupun memang ada pengkhianat. Singkat cerita, para Seraphim akhirnya berhasil dikendalikan. Lucci dan Kaku juga udah diikat dengan batu laut. Situasi untuk sementara ini berhasil dikendalikan oleh tim Vegapunk. Di sini juga Shaka ngajak Stasi untuk ikut pergi dari Egghead. Dan Stasi pun setuju. Pasti abis ini banyak yang bilang nih, Stasi next nakama. Nah, terus ada kabar buruk nih. Dr. Vegapunk dan Bonnie hilang. Ini plot twist yang menarik untuk mengulur waktu sampai Kizaru datang gua rasa. Tapi kok bisa hilang ya? Apakah mereka dibawa masuk oleh gelombang memorinya Kuma? Maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya kayak gini. Kalau kalian pernah nonton Game of Thrones, ada karakter yang namanya Brandon Stark yang punya kemampuan warging, di mana dia bisa masuk ke dalam masa lalu atau ingatan seseorang. Mungkin saja konsepnya bakal mirip-mirip kayak gini. Oke, dari Egghead kita beralih ke Pulau Sphinx, kampung halaman Shirohige. Selama Marco turut bertempur di Wano, rupanya ada marin yang berniat menjarah harta karun Shirohige di pulau ini. Dalam kilas balik, si Kapten Rattle yang mukanya busuk ini bertanggung jawab atas upaya penjarahan ini. Entah harta karun apa yang dicari sama si busuk Rattle ini, dia ngotot banget sampai ngancem mau bunuh nenek-nenek tua. Tapi sebelum itu kejadian, instan karma lebih dulu menimpa Rattle. Weevil ternyata ada di pulau ini. Cuma dengan satu pukulan, Weevil melempar Rattle dan beberapa Marine hingga terlempar jauh. Weevil kemudian mengusir para Marine dari pulau papinya, dia bilang. Otomatis, karena Weevil seorang mantan Shichibukai yang tentu saja kuat, Marine pun gak melawan dan mundur. Tapi mereka belum menyerah. Ketika mundur, mereka meminta bantuan yang langsung disambut oleh salah satu admiral, Green Bull. BTW ini kayaknya semua Shichibukai lolos ya dari kejaran Marine ya. Setelah itu, alur berjalan maju dan memperlihatkan kemunculan sosok yang udah jadi bahan perbincangan selama 2 minggu dan mungkin selama beberapa waktu ke depan nih. Yaitu Miss Bakin yang dikonfirmasi Oda memiliki nama asli Miss Buckingham Stasi, seorang mantan anggota bajak laut Rocks dan seorang ilmuwan yang sempat bareng dengan Mats. Di sini sih ditulisnya self-proclaimed ya, yang artinya ngakunya sih gitu. Maksudnya si Miss Bakin ngaku dia seorang ilmuwan juga. Jadi teori kita kemarin langsung dijawab Oda di chapter ini nih.
Ya emang udah jelas banget gak sih? Dan ini juga mengkonfirmasi bahwa perempuan yang ada di cover page chapter 1070 adalah Miss Bakin juga. Miss Bakin lalu bilang, ketika Green Bull datang, Weevil sama sekali nggak melakukan perlawanan dan menyerahkan diri demi melindungi Pulau Sphinx. Sebuah respon yang nggak gue duga-duga sebetulnya. Karena gue pikir Weevil bakal abis-abisan gitu kan. Dan gue pikir Miss Bakin juga tahu Green Bull sekuat itu kali ya. Makanya sama dia nggak dikasih izin buat ngelawan daripada mati kan si Weevil. Meskipun ada konflik di antara anggota bajak laut Shirohige termasuk Marco dengan Weevil dan Miss Bakin, Marco tetap berterima kasih. Setidaknya Weevil nggak ngaku-ngaku doang, tapi juga ada usaha melindungi kampung halaman dari orang yang diklaim sebagai bapaknya. Miss Bakin yang masih merasakan keraguan dari Marco ngasih tahu Marco bahwa ada seseorang yang bisa membuktikan keabsahan status Weevil sebagai anak Shirohige, yaitu Dr. Vegapunk. Ini juga bakal jadi plot yang menarik gua rasa karena kayaknya Weevil dan ibunya bakal punya peran yang cukup besar di arc mendatang. Apalagi Miss Bakin punya hubungan koneksi dengan Vegapunk kan. Apakah Marco bakal bantuin Miss Bakin? Entahlah. Tapi gue sih nggak nolak ya. Asalkan kita bisa lihat lebih banyak aksi Marco. Soalnya beautiful bro, buah iblisnya. Intinya, plot Bakin dan Weevil ini pasti nanti bakal nyambung langsung ke plot utama. Dan akhirnya kita sampai di halaman terakhir dari chapter ini yang udah ramai diperbincangkan oleh fandom hari-hari ini. Panel terakhir menampilkan salah satu Gorosei yang bernama Saint J. Garcia Saturn. Saturn ternyata ikut dalam perjalanan bersama Kizaru menuju Egghead. Akhirnya, setelah sekian lama kita cuma ngeliat Gorosei di dalam ruangan ini, sekarang kita bisa lihat salah satunya bergerak keluar. Bahkan kemungkinan besar beliau bakal terlibat dalam pertempuran. Entah sebagai petarung hebat atau cuma sebagai pemegang otoritas tertinggi Seraphim. Menarik juga ngelihat Kizaru menunjukkan rasa hormatnya kepada salah satu Gorosei. Mengingat Akainu nggak begitu. Karena pernah membentak Gorosei langsung di depan muka mereka. Ini detail yang menarik sih. Oke, ini adalah chapter yang gokil banget karena mereveal banyak hal ya. Dan pengungkapan nama salah satu Gorosei ini adalah hal yang besar banget bro. Butuh sampai ke chapter 1073 untuk akhirnya kita bisa tahu setidaknya nama salah satunya. Ini gila. Dengan Saturn yang turun tangan langsung ke Egghead, otomatis ngasih ekspektasi bahwa ini kakek bukan sembarang kakek. Selain pegang otoritas tertinggi dalam hierarki untuk Seraphim, besar kemungkinan beliau ini juga adalah seorang petarung. Dan mungkin punya kekuatan buah iblis yang OP. Who knows? Yang jelas, nama belakang dari Saint J. Garcia adalah Saturn, yang udah jelas mengambil referensi dari nama salah satu planet dalam tata surya. Ini juga nyambung dengan kanji Gorosei yang memiliki arti Five Elder Star atau 5 tetua bintang. Kanji ini juga bisa diartikan sebagai planet. Makanya gak bakal heran kalau misalkan anggota Gorosei yang lain juga mengadopsi nama-nama planet sebagai nama belakang mereka. Entah itu memang nama mereka atau nama gelar aja. Mengingat kita udah dapat sepotong informasi yang juga merupakan konfirmasi, selanjutnya gue bakal bahas lebih lanjut teori tentang Gorosei dan kemungkinan kekuatan yang mereka punya. Jadi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan ketika videonya rilis. Yuk, bisa yuk.